terkait konten gue yang mengkritisi beliau dengan cara yang terlalu marah. Nah, terkait konten ini setelah gue ulang berkali-kali, gue tonton berkali-kali, ada beberapa hal yang memang gue harus truly say sorry terkait konten ini. Hola netizen yang tercinta, Alia Dalila memberikan komentar tajam kepada Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep. Dalam video yang diunggahnya, ia memberikan pandangannya terkait Erina Gudono yang terhubung dengan gerakan kawal putusan MK. Sebab putusan MK ini disebut-sebut bakal memuluskan jalan Kaisang. Alia Dalila pun turut menyuarakan rasa kesalnya terhadap Erina Gudono yang memamerkan kehidupan mewahnya di saat isu kawal putusan MK yang melibatkan Kaisang Pangarep sedang panas. Alia justru merasa kasihan pada Erina karena salah dalam memilih pasangan hidup. Menurut Alia, ketika perempuan lain memilih pasangan dengan standar yang tinggi, Erina justru memilih seorang pria yang masih bergantung pada ayahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Alia Dalila menyebut Erina tidak akan dikenal jika tidak menikah dengan Kaisang Pangarep. Ia juga menyatakan bahwa Erina tidak memiliki keistimewaan tanpa menjadi menantu seorang presiden. Menurut Alia, semua yang dilakukannya saat ini hanya karena modal privilege. Karena video tersebut viral hingga menuai pro dan kontra, Alia Dalila pun buka suara terhadap masukan yang diberikan. Meski demikian, ia mengaku tetap kecewa dengan perilaku Erina Gudono yang seakan tidak terjadi apa-apa. Alia juga meminta maaf karena dirinya sudah mengeneralisir seluruh terkait keresahan dirinya. Ia menyadari bahwa ucapan menyebut Erina bukan siapa-siapa juga menjadi kesalahan yang diucapkan olehnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Iya mbak, bener, kasihan banget. Saya juga kasihan banget sama Erina ya. Bisa-bisanya ada cewek yang hidupnya aja nggak jelas kayak gini, pendidikannya, prestasinya nggak tahu, tapi ngata-ngatain dia. Mbak Erina itu lahir di keluarga yang berkecukupan. Dia lahir di Amerika Serikat, kuliah sampai Universitas Columbia. Dia kerja di JP Morgan, di Tokopedia, di Bank Indonesia. Dia pemenang Putri Indonesia Yogyakarta, dan dia masuk 11 besar Putri Indonesia. Coba mbak kasih tahu prestasi mbak tuh apa sih, sehingga mbak tuh bisa ngata-ngatain Erina kayak gitu. Nggak cuma sampai situ, mbak bilang kan kalau wanita Indonesia tuh nggak ngiri sama kehidupannya Erina. Mbak sendiri aja mungkin ngiri kali sama dia. Dia aja pacaran bentar udah langsung merit. Mbak udah berapa tahun pacaran nggak merit-merit. Lakinya tanggung jawab, bisa nafkain bininya, anak-anaknya. Laki mbak begitu nggak? Rumah juga udah punya sendiri, nggak perlu numpang sama orang. Bahkan lakinya aja sampai ngebolehin dia untuk lanjut S2. Coba lo lihat laki-laki lain, banyak nggak yang kayak begitu? Dia nggak perlu pusingin nyari duit, lakinya udah siapin buat dia. Lo bilang apa? Nggak ada yang ngiri. Di dunia ini tuh nggak ada satupun cewek yang nggak mau punya laki bertanggung jawab kayak begitu. Terus mbak siapa? Keluarin lah jati diri mbak. Kok bisa-bisanya mbak tuh bilang si Erina ini bukan siapa-siapa tanpa Widodo Dynasty. Dia adalah mediocre. Mbak tahu nggak sekarang mediocre itu apa? Mediocre itu artinya rata-rata, biasa aja. Orang berprestasi kayak gitu dibilang mediocre. Apalagi mbak. Mungkin mbak merasa berprestasi banget kali ya mbak, dapetin 200.000 followers. Menurut saya mbak nggak ada salahnya minta maaf. Jangan cuma ngapus konten terus lepas tangan. Intinya semarah apapun mbak dengan dynasty ini, tolong jangan sampai merendahkan wanita lain. Karena kelas mbak terlihat dari situ. Si Erina Gudono ya, si menantu Jokowi Dodo yang di tengah keviralan karena muncul ada Mbak Alia yang mengatasnamakan satu Indonesia. Oh my godness, lu aja keles, kita nggak ikut-ikutan ya. Nah, jadi di sini tuh saya mau membahas sedikit ya tentang si Mbak yang kelihatannya mungkin ada menanamkan keirian hatinya terhadap si Erina. Sebenarnya Mbak Alia, setelah kamu udah berkoar sana berkoar sini, yang tadinya itu kamu ingin menjatuhkan seorang Erina Gudono ya, sekarang malah kamu dihujat balik oleh para netizen. Karena dari kualitas pembahasan kamu itu menampakkan kalau kamu itu sangat iri hati dengan si Erina. Nah, cewek mana cewek yang ada di permukaan di bumi ini sekalipun ya, kalau dia sanggup membeli barang mahal, otomatis dia juga akan bangga, plus juga akan nge-sharekan di story ataupun di feed dan sebagainya. Nah, itu sah-sah aja ya, karena juga si Erina juga wanita biasa dan juga
juga berhak untuk menggunakan sosial media untuk melampiaskan emosionalnya. Dan lebih parahnya, kamu mengatakan bahwasanya itu si Erina, mbak-mbak Jawa, mediocre, privilege, ya, yang kalau tidak nikah dengan Jokowi Dynasty, dia bukan siapa-siapa. Hello, lu lihat balik ya, lihat balik kualitas dan gelar yang udah dia punya gitu loh. Dan S2 itu juga nggak semua orang bisa masuk. Lu ngatain seorang Erina Gudono di mana dia itu mempunyai kualitas, mempunyai daya tarik yang berbeda dengan lo, ya. Nah, mending si Erina tuh banyak yang bisa dia perjualkan ya, dan yang bisa dia banggakan. Lah, lo itu apa? Prestasi yang diraih oleh seorang Erina itu nggak main-main punya. Kalaupun dia nggak nikah dengan seorang Kaesang, ya, anak dari seorang presiden, dia juga berhak dan juga bisa dinikahkan oleh pejabat-pejabat tinggi gitu loh. Beda dengan Allah gitu loh, karena dia dari segi wajah juga bisa dijual, habis itu juga dia punya prestasi yang besar, dan beda cerita kalau itu kamu gitu. Dan juga masalah roti yang 400.000 itu juga lo permasalahkan, dan kamu ngeluarkan sifat kampungan kamu. Lu nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri ya, dan ngeluarin satu makanan dengan harga 400.000. Norak lu ya. Jadi kalau misalkan dia mau update satu roti 400.000 juga itu bebas, karena kalau di luar negeri itu 400.000 itu nggak ada harganya gitu loh, nggak ada penilaiannya gitu loh. Dan satu lagi nih, masalah jet pribadi juga lu permasalahkan. Gila lo ya, lu nampak banget kayak kekampungan lo. Jadi lu jangan bawa satu Indonesia, karena kita nggak norak seperti lo gitu loh. Lu ngatain ya bahwasanya Erina Gudono itu naik jet pribadi. Lu nggak lihat apa kayak sekelas Syahrini, kayak apa itu Juragan 99, dan juga ada beberapa artis dan selebgram lainnya juga, mereka mampu juga kok sewa jet pribadi. Jadi yang lu permasalahkannya itu apa? Dengan keputusan MK, dengan kepribadian antara Kaesang dengan Erina Gudono ini tidak ada kaitannya gitu loh. Jadi lu nyangkut-nyangkutin ke sini itu apa problemnya gitu loh. Intinya itu apa? Niatnya lu itu mau cari keviralan, mau cari FYP, malah lu kena hujat satu Indonesia, bro. Jadi satu kali lagi ya, saya minta untuk Mbak Alianya ya, jangan bawa-bawa satu Indonesia. Saya nggak setuju. Meskipun saya warga negara Indonesia, kayak nggak setuju banget kalau lo bawa-bawa satu Indonesia. Karena saya juga bukan salah satu orang yang norak seperti lo, kampungan. Ada mbak-mbak yang komentari tentang Erina Gudono, menantu presiden, istrinya Kaesang ya. Nah, disclaimer dulu, aku ini nggak mengkait-kaitkan dengan politik atau apapun. Ini pure mengomentari tentang mbak ini merasa orang satu Indonesia itu nggak ada yang iri dengan hidupnya Erina Gudono. Ya iri lah ya, masa nggak iri sih? Dia kan enak gitu, maksudnya jadi menantunya presiden, punya banyak privilege, ya pasti iri lah ya, nggak ada yang nggak iri gitu. Cuman di sini ya, jadi ini kaitannya dengan baby moon yang dilakukan oleh Kaesang sama Erina. Mereka itu kan ada posting gitu ya, makan roti seharga 400.000 dan dianggap itu pamer, terus dikaitkan dengan banyak hal, termasuk juga beli stroller gitu ya, belibet, itu juga dianggap pamer. Nah, sebenarnya begini ya, kalau untuk sekelas Erina menantu presiden, wajar banget gitu loh, beli stroller puluhan juta. Lah, aku kalau memang ada uang ya, apalagi ini anak pertama, aku pasti akan prepare beliin stroller, baju-baju yang lucu-lucu ya. Kalau kita ini punya uang, pasti kan juga akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Lalu posting roti harganya 400.000. Lah, kalau 400.000 kita memang ngeliatnya tuh mahal banget. Tapi kalau kita di luar negeri, kayak di Singapura aja,
roti misalkan harganya $10. Kalau dikurskan di Indonesia emang ya mahal 400.000. Tapi kalau kita itu keluar negeri tuh, buat teman-teman yang udah bolak-balik ke Amerika, ke Singapura, ya harga roti segitu ya wajar aja sih, apalagi anak presiden gitu. Ya nggak sih, kita beli roti aja di Singapura ya harganya misalkan $10 itu udah hampir 200.000. Amerika ya $23 ya sekitar 400.000 gitu. Misalkan aku pergi ke luar negeri gitu ya, terus aku ke Singapura makan habis $100 Singapura bertiga dengan anakku. Kalau dikurskan udah hampir 2 juta. Lah itu kan memang tidak bisa di-compare dengan makanan di Indonesia. Jelas memang beda dan akan menjadi mahal banget gitu. Jadi ya buat mbaknya yang ngomong tidak ada perempuan di Indonesia ini atau seluruh perempuan di Indonesia ini yang iri dengan kehidupan Erina Gudono. Ya kalau aku iri sih ya, kan enak tuh ya jalan-jalan apa, beli stroller, terus kemudian mana ke Amerika. Ya aku aja nggak pernah ke Amerika gitu, jadi nggak usah ngajak-ngajak seluruh perempuan Indonesia deh. Mungkin kamu aja sendiri yang ngomong seperti itu ya. Dan sekali lagi aku nggak mau dikait-kaitkan dengan politik situasi Indonesia, negara kita saat ini. Aku nggak mau. Ini aku murni pure mengomentari kehidupan Erina Gudono sebagai perempuan yang beruntung menjadi menantu Presiden Republik Indonesia. Jadi jangan dikait-kaitkan ya. Ulala, wanita si standar pasangan hidup tinggi. Spill dong pasangannya, pengen tak ukurin sampai setinggi mana standarnya. Kebetulan di rumah itu ada meteran, kalau kurang pakai tali jemuran juga bisa. By the way, sampai sesepele itu Anda terhadap Kaesang sampai mengatakan wanita satu Indonesia pun tidak iri melihat stroller mahalnya istrinya Kaesang. Justru wanita satu Indonesia kasihan melihat istrinya Kaesang, di mana wanita satu Indonesia telah menetapkan standar tinggi untuk pasangan hidup. Justru Erina memilih standar pasangan hidup yang menurut mbaknya ini tidak tinggi, karena telah menikahi seorang laki-laki yang gagal, yang masih dicarikan kerja sama bapaknya, berarti nganggur dong. Gini loh mbak, Kaesang itu memang memiliki beberapa usaha. Ada yang gagal, ada yang masih jalan. Yang masih jalan itu masih menghasilkan banyak pundi-pundi ke dia. Contohnya ternak lelenya masih menghasilkan banyak pundi-pundi untuk dia. Dia juga punya saham di perusahaan makanan beku berbasis udang. Dan dia juga sering podcast bersama teman-temannya. Dan dia juga direktur utama di PT Rans Entertainment, punya Raffi Ahmad. Jangan-jangan dia juga salah satu penanam saham di sana. Who knows? Dan yang berikutnya mbak, jangan membawa wanita satu Indonesia, karena saya wanita Indonesia tidak merasa terwakilkan dengan apa yang kau katakan, tidak merasa terwakilkan dengan apa yang kau pikirkan. Karena perlu kita ketahui, standar pasangan yang didapat sama Erina adalah standar pasangan yang diinginkan wanita-wanita di luar sana. Jadi mbak, standar pasangan hidup itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan standar pasangan hidup kita ke orang lain. Mungkin standar pasangan tinggi, pasangan hidup Anda merasa Anda itu tinggi, tapi mungkin bagi orang lain standar pasangan hidupmu yang tinggi itu justru itu standar pasangan hidup yang biasa aja. Jadi jangan kita paksakan yang standar kita ke orang lain. By the way, kalau aku melihat ya, wajahmu, getaran suaramu, tekanan nadamu itu sudah mengarah iri dengki. Cemburu yang sudah mengarah iri dengki. Kalau tadi kamu cemburu dengan Erina, itu cemburunya itu pasti, kapan ya gue jadi seperti Erina, gue harus semangat kayak gitu. Tetapi cemburumu itu sudah mengarah dengki hingga menghasilkan emosional. Aku melihat kedengkian yang kau utarakan, bukan cemburu lagi. By the way, di perkataanmu yang mengatakan laki-laki yang masih dicariin kerja sama bapaknya, mungkin maksudmu Pak Jokowi masih berusaha gimana caranya supaya Kaesang ini bisa masuk ke pilkada. Nanti kalau udah menang jadi pemerintah daerah, dia jadi nggak nganggur atau dia punya kerjaan. Itu mungkin pemikiranmu. Sebenarnya kita nggak sepemikiran mbak mengenai hal itu, tapi aku ikuti dulu cara berpikirmu. Yaitu, kalau itu pemikiranmu, aku ikuti dulu jawabannya. Yaitu mbak, orang tua mana yang tidak mau membantu anaknya? Orang tua itu bekerja keras untuk siapa? Untuk anaknya. Jadi orang tua mana yang tidak mau membantu anaknya saat
jika dia mampu membantu. Nggak mungkin dia membiarkan anaknya. Kalau dia mampu, dia akan berusaha untuk membantu. By the way, karena negara kita negara demokrasi, ini opini saya, pastinya ada pro dan kontra. Si Alia ini udah bikin klarifikasi cenah di TikToknya dia. Tapi Alia please banget, kalau emang tujuannya buat minta maaf, just say sorry. Udah, karena jujur banget ya, wanita-wanita Indonesia ini ngerasa tersakiti karena cangkemmu ngono loh kemarin loh mbak. Tahu emosi, tahu mungkin ada kayak kok begini sih di saat kemarin itu warga Indonesia chaos loh turun ke DPR. Tapi please, untuk sekali ini aja turunin pride ya, just say sorry, minta maaf aja tanpa ada pembelaan. Tapi gue juga masih kesel, tapi gue juga nggak mau ngurangin kecewa gue. No, Alia nggak kayak gitu cara mainnya, nggak. Just do it. I apologize to Mbak Erina. That's it Alia, it's enough. Ya gue harap sih semoga memang permintaan maafnya tulus untuk Mbak Erina. Dan one thing, please untuk lebih belajar lagi, untuk lebih ikhlas, mengakui kesalahan, minta maaf dan tanpa ada pembelaan apapun ya. Respect.